Dia artis juga, guru juga, anak IO, pengusaha juga. Amin, amin. Kabar-kabar sih ngedenger katanya bangkrut ya. Gimana Pak, mau sekarang? Ngapain puasa? Tuh, si Fahri temen gue. Si Fahri aja gara-gara puasa badan jadi sakit. Yang hari? Ya, makanya nggak usah puasa. Mendingan lu minum es ini, nanti di rumah lu bilang sama ibu lu bahwa lu puasa. Enak kan? Nih udah minum. Minum nggak apa-apa. Bang Opik, maksudnya Mak Amir itu disuruh ngadep kepala sekolah. Kalau Amir sendirian nggak boleh, mesti sama orang tua. Mau nggak nanti malam makan di rumahnya Mbok? Oh, maksud Mbok Sum mau traktir Topik lagi ya? Kok ngerti sih kata traktir? Ya ngerti dong, Bu. Topik kan anak pinter. Tampilkan makanan yang tersohor di Betawi, yakni kerak telur raksasa yang berdiameter 120 cm, bisa ditemui di ajang Lebaran Betawi 2019. Kali ini kerak telur berbeda dengan kerak telur biasanya. Di ajang Lebaran Betawi 2019 ini terdapat kerak telur raksasa dengan diameter 120 cm. Selanjutnya, kerak telur raksasa ini dibagikan gratis kepada 200 orang pengunjung. Biar orang banyak yang lihat, terus aware sama makanan Betawi, salah satunya kerak telur. Ah, makanan apa nih? Oh, ternyata kerak telur. Saya selaku pemuda Betawi punya ucapan terima kasih dulu. Saya diberangkatkan ke Maroko waktu itu. Kerak telur lapangan Banteng. Gitu. Jadi dagang di balai kota, iya, dagang di iya Casablanca, iya Casablanca, iya Casablanca gitu. Jadi buat acara makan ya. Iya, acara makan di Casablanca ada. Tempat ini hebat sekali packagingnya. Iya, karena saya dagangnya hari-hari di lapangan Banteng. Oh, udah tinggal pesan gitu. Iya, dari Gojek, dari apa. Udah di balai kota udah nggak bisa dagang lagi. Masa? Iya, udah nggak bisa kerak telur, jadi kurang diperhatikan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Robi Official. Di siang-siang bolong begini, gue lagi kedatangan tamu. Fanny Samsuri. Fanny Syam. Oh, Fanny Syam. Nama panggungnya Fanny Syam, Mbak. Oh, nama Fanny Syam. Kenapa sih nama lu Fanny? Penasaran banget loh. Nggak Andre gitu. Nggak, Fanny itu sebenarnya singkatan, Pak. Wah, singkatan? Iya, nama kedua orang tua gue. Jadi bukan asli nama KTP? Enggak, nama KTP. Oh, nama KTP. Cuman itu orang tua namain Fanny singkatan. Karena bapak gue Faisal, ibu gue Heni, jadi Fanny. Yeah. Faisal, Heni, yeah. Jadi Fanny. Dan kalau jadi bahasa Inggris itu Fanny, kayak apa? Fanny itu have fun ya. Yeah. Jadi definisinya sosok yang menyenangkan. Oh, iya, sosok menyenangkan. Tapi lo menyenangkan ya? Ya, namanya juga komedi. Aduh. Sama kan. Dan iya, lu kacamata udah kayak orang panas, Pak. Iya, bener panas. Ini satu hal lagi. Kebetulan kita sedang ada di daerah yang adem, panas tapi adem. Lu bisa bayangin nggak, panas tapi adem? Gimana definisinya? Di daerah Candali. Candali ini ada di tengah kota Bogor. Tempatnya view-nya bagus. Buat camping juga bagus. Dan pokoknya rekomendasi buat teman-teman yang mau bikin acara di sini juga. Fanny Samsuri ini menurut gue menarik banget karena Fanny ini sosok yang multimedia. Multimedia apa? Multi talent maksudnya. Masa sih? Multi talent. Dia artis juga, guru juga, anak IO, pengusaha juga. Amin, amin. Serakah banget sih lu hidup. Anjir. Semuanya dikerau sama dia, ya kan? Lu mau fokusnya di mana?
fokus ya. Kalau lu tanya fokus, gue bingung nih pak. Masalahnya semuanya tuh gue fokus. Semua lu fokus. Iya dong. Artis lu jalan, Ah, guru jalan, yoi. IO jalan. Yoi. Tapi sekarang Masih merintis lagi kan pandemi nih, oh nih. jadi lu semua fokus. Fokus. Karena buat gue tuh, kenapa gue semua fokus? Ya kayak definisinya orang bawa motor aja atau bawa mobil ya kan, lu nggak cuman fokus di setir, Ah. lu juga fokus di spion, lu juga fokus di gas, Oke. di kopling Ah, ah. untuk mencapai tujuan tertentu. Wah, tepuk tangan dong. Di belakang sana ada 2.000 penonton. Warna tepuk tangannya. Ngomongin soal artis nih. Lu artis berarti public figure juga. Terus guru, IO, pengusaha. Ini kita ngomongin dari artis. Artis. Nih. Selama ini gue nonton TV kagak pernah ngeliat elu. Masa sih? Apa guanya kagak pernah nonton TV ya? Dulu lu belum punya TV, bro. Oh iya. Gua nonton TV masih zaman dulu. Emang enggak lu jadi posisi di dunia artis ini di tahun berapa sih gitu? Karena emang bener. Gua jujur belum pernah lihat lu di TV ya. Untuk mungkin di 5 tahun kebelakangan ini gitu loh. Lu berkarir di bidang karsen itu di tahun berapa sih memang? Gue berkarir di dunia entertain tuh dari tahun 9 berapa ya? 94, 97 kayak nggak salah. 97. Umur 3 tahun udah Umur 3 tahun udah nyanyi waktu itu. wah, Udah punya album. dari timnya Fanny ada ini nggak? Ada coba. Setelin ya? Ah, Setelin ya? Setelin ya? Beneran tapi ada? ada. Nyanyi apa? Dulu lagu Tamagotchi. Berarti sekelasan sama Joshua dong? Oh, sleting tuh. Oh, Jadi dulu- Slating. Tapi kayaknya terkenalan Joshua ya? Oh. Ya, kita kan apa tuh? Tapi emang seangkatan berarti ya? Seangkatan. Seangkatan nama Joshua sama siapa? Tinatun. Oh iya, sama Ya. trio kwek-kwek dulu. Oh, oke. Kring-kring olahraga tau gak lu yang zaman dulu tuh? Kagak tahu. Karena gue nggak punya TV lah ya. Mungkin teman-teman tahu lah ya. Tahu. Jadi lu setelan gitu. Nah awalnya dinyanyi. Awalnya di mana? Awalnya itu dulu gue lomba-lomba. Lomba-lomba. Selalu dapat juara tuh, juara favorit kan gue paling kecil tuh dulu 3 tahun. Ya. Sampai ada produser yang menawarkan diri untuk gue suruh bikin album. Berarti awalnya itu lu belum ke acting dulu, Belum. tapi ke nyanyi dulu. Pertama lu berkarir di entertainment. Nyanyi dulu, iya. Oke. Lagu pertama apa itu? Tamagotchi tuh. Tamagotchi. Tamagotchi. Bisa di-setelin ya nanti ya. Nanti setelah video ini setelin ya. Gue penasaran serius. Enggak serius sih ya. Karena ya gue nggak pernah tahu gitu kan. Cuman dari sejarahnya ternyata luar biasa. Setelah lu nyanyi, itu sempat bikin album nggak? Iya, itu langsung bikin album tuh. Langsung album. Dari gue lomba-lomba, terus ada produser yang lihat, langsung dibikinin album. Nah bokap gue tuh bilang, saya nggak punya duit pak, Iya. orang susah saya. Oh tenang pak, ini semuanya dibikinin, semuanya dibiayain, terus roadshow juga di cover semuanya, bareng tuh sama Joshua sama temen-temen artis kala itu ya. Iya. Kita bareng-bareng. Artis kala itu. Sekarang enggak ya. Sekarang apa ya? Terus kalau dinyanyi ada tawaran lagi gitu di Oh dulu sama temen gue yang udah beranjak di dunia seni peran, Nah. gue diajak tuh dari figuran dulu tuh pak. Dulu gue figuran film Gerhana tuh. Gerhana. Nah, gue kalau nama Gerhana ini kayaknya masih inget deh, Gerhana. Gerhana tuh dibidangin sama siapa sih? Poati, Mastur. Gerhana. Isinya tuh yang ini ya? Misteri-misteri gue nggak? Bukan apa yang Gerhana. orang punya six sense. Lu jadi apa di situ? Gue masih jadi figuran pak. Nah setelah Awalnya di situ. awal situ Terus? jadi figuran, dibayar kalau nggak salah cuman 10.000 perak tuh jam 10.000 zamannya itu ya, udah Zaman itu. ya gede lah ya. Nah terus 10.000. udah gitu langsung tuh gue jadi sama sutradara yang Gerhana itu jadi peran utama tuh karena dia suka sama gue tuh Di di film Manusia Purba jadi bintang cilik. Manusia Purba. Lu pemeran utamanya? Ada serius? Ada.
bekas ininya? Oh, bekas itunya nggak ada. Yang ada setelah Purba, film Buah Hati sama Wanda Hamida, Doni Dambara ada tuh. Oh ada. Ada tuh. Nanti setelin ya. Jadi biar jadi bukti nih, iya kan? Setelinmu. Iya, setelin ya. Lu tim kreatif ada orang berapa? Ada, udah enggak. Ada ya? Ada. Aman lah ya. 30. Oh, 30 anjir, 30. Nah, setelah itu baru deh tuh main film dikontrak sama salah satu PH ya kan buat eksklusif di situ. Ya berkarir di dunia film sampai gue SMP, Pak. SMP. Setelah itu juga sambil berada di dunia film sambil ini juga dai juga. Jurkamnas cilik partai. Wow. Dai juga. Terus terakhir yang lebih banyak di apa dunia acting, sinetron apa? Sinetron. Oh, menjelang terakhir tuh gue mau masuk SMP tuh kelas 6 SD Jalan Jaksa. Ada juga ya videonya ya? Ada juga ya? Ada. Jalan Jaksa ada. Aman. Jalan Jaksa itu, Jalan Jaksa gue sempat nonton waktu itu. Yang ada Om Jakanya juga ya? Iya nggak? Ada Om Jaka, ada Opi Kumis. Ada Om Opi Kumis. Ada Faivi. Terus Blukman. Iya. Nova Elisa, Cici Tegal, banyak kartu-kartu. Itu sampai berapa ratus episode? Enggak sampai 20-an deh, gue lupa. 20 episode. Ada kok di channel YouTube gue tuh. Oh ya? Oh, ya channel YouTube juga. Fanny Syam. Wow. Sambil promosi ya, Pak. Iya, sambil promosi. Subscribe ya, jangan lupa ya. Itu lo di dunia keartisan. Nah, itu kan masa kecil lo ya. Dengan beranjaknya sekarang semakin dewasa. Ini justru malah yang jadi pertanyaan gue pribadi. Biasanya artis-artis yang kecil kayak mungkin yang gue kenal ya dulu kayak Joshua, Tina Tun yang mungkin emang di pasar-pasar di setelin DVD-nya segala macam, jadi gue paham gitu kan. Dan dengan kondisi sekarang yang emang udah pada dewasa itu nggak pernah nongol di TV-TV gitu. Kenapa sih? Apa secara pengalaman lu pribadi ya? Angkatan gue nih. Apakah masanya emang sudah habis ataupun ya kalau emang masanya kecil berarti di saat gede tuh udah nggak laku atau seperti apa? Tapi kalau lu pribadi gitu. Kalau buat gue pribadi sih memang masanya kan setiap orang pergantian lagi. Iya. Tapi nggak kemungkinan kalau memang dia expert, memang dia tetap komit dengan apa yang mau dia jalankan. Kayak misalnya dunia acting tetap komit ya. Menurutku tetap bisa berkreasi kok. Kecuali dia ada set job lain, dia ngambil kayak temen gue tuh ada yang jadi dokter, udah ada yang jadi dosen. Dari teman-teman entertain juga. Berarti tinggal pilihan masing-masing juga ya. Tinggal pilihan masing-masing ya. Tapi sekarang lu masih jalan. Masih jalan, alhamdulillah. Terakhir syuting di apa? Gua sempat lihat Instagramnya dia itu tuh. Dia kayaknya main di film plus loh. Enggak plus juga. Enggak bener nih, ya kan? Enggak bener nih. Ya itu cuma thumbnailnya doang. Itu di apa itu di YouTube ini? Di YouTube-nya ada sutradara gue waktu kecil tuh sutradaranya. Om Andre Sastro Sugito. Jadi waktu itu dia telepon gue tiba-tiba jam 12 malam. Dia ngelihat gue di medsos masih aktif di dunia entertain kan. Dia telepon gue, "Pan, lu masih aktif lu, Pan?" "Masih, Om." "Ikut gue lah. Kita garap project bareng." Akhirnya mulai itu gue setelah 14 tahun vakum. 14 tahun vakum dari dunia seni peran. Balik lagi akhirannya. Apa judulnya apa? Judulnya Roh Gentayangan kalau nggak salah. Roh Gentayangan isinya apa itu? Menceritakan tentang apa itu? Menceritakan gue yang selingkuh sama ceweknya orang lain. Lu selingkuh sama ceweknya orang lain. Tapi sebenarnya itu bukan selingkuh karena itu wanita dalam tanda kutip. Gue bayar sama dia. Berarti lu ini dienolin lagi lah ya. Iya. Karena kan dulu lu masa kecil lu dengan sekarang ini nih beda perannya. Terus cara berbicaranya paling beda. Kalau
anak kecil kan dulu ngalir aja ya kan, maunya kan ngalir aja ya kan. Nah, dengan lu pertama dikasih proyekan sama Om siapa? Om Andre. Om Andre, lu ada grogi gak sih, maksudnya apakah harus dilatih lagi, lu harus ngapalin lagi lebih ini lagi gitu? Ada kesulitan tersendiri nggak menurut lu? Alhamdulillah sih enggak ya, karena kan kalau ilmu tuh nggak hilang ya, cuman hanya berkarat aja kalau menurut gue sih ya. Berkarat tuh. Lu kira besi. Tapi gue tetap nanya tuh sama Om Andre, sama Om Jerio Jeffrey. Iya. Om, kira-kira Fani gimana sih aktingnya, masih dapat nggak? Kalau ada yang kurang, ajarin Fani lagi. Om Fani udah 14 tahun nih vakum soalnya. Iya. Udah tuh. Akhirnya diajarin lagi sedikit-sedikit, tipis-tipis. Oh, alhamdulillah masih dapat. Dan itu belajarnya pun di lokasi. Langsung di situ. Langsung aja di situ. Readingnya langsung di lokasi ya, readingnya berarti ya. Lokasi aja. Oke, mantap. Tapi kedepannya lagi lu bakal tetap lagi di dunia peraktingan? Insya Allah ya. Lanjut lagi. Insya Allah. Wah, keren. Harapan lu sih di dunia acting ini, apakah lu pengen jadi terkenal lagi gitu? Apa sih macam? Gue sih nggak berharap terkenal ya. Maksudnya ya biar mengalir aja gitu, nggak ada goals buat terkenal atau gimana. Ya biar mengalir aja kalau soal buat terkenal ya. Biar mengalir aja. Karena menurut gue sih emang terkenal itu bonus hasil berkarya kita, ya kan? Jadi terkenal, semakin banyak karya banyak terkenal akhirnya gitu. Yang penting gue berkarya, berkreasi, tetap melakukan apa yang gue bisa, dan ya udah, terkenal itu bonus menurut gue. Ya, oke. Yang kedua, tadi itu lu sosok artis, oke. Fani nih ya, Fani Syamsuri ya. Bukan Fani siapa? Fani Mobile Legends. Ya, bukan Fani Fabiola. Cewek itu. Ini Fani Syamsuri, ada Syamnya, untung aja ada Syamnya lo, ya kan. Artis masih jalan. Guru. Ini gimana ngatur jadwalnya? Ya itu tadi Pak, karena gue fokus ke semuanya dan alhamdulillah. Lu bisa ngatur jadwalnya? Alhamdulillah. Gurunya guru apa? Guru seni budaya. Guru seni budaya. Padahal gue sekolahnya di ekonomi bisnis. S1 gue ekonomi bisnis, S2 gue alhamdulillah juga ekonomi. Tapi kan bisnis. Secara basic lu pun tadi udah ngomongin kita dunia keartisan pun lu udah terjun duluan. Seni dan budaya itu nyangkut sih, masuk ke emang pekerjaan setiap hari lu gitu kan. Masih linear lah ya. Jadi mungkin nggak ada kesulitan atau ada? Enggak sih, nggak ada kesulitan kalau buat gue. Nah itu juga berawal kenapa jadi guru dari temen gue tiba-tiba nawarin. Lu mau jadi guru nggak Pan? Guru apa? Guru seni budaya. Gila lu. Mana punya gue basic guru seni. Karena emang lu sekolahnya bukan bisnis, ekonomi bisnis, ya kan? Ya, lu kan anak IO, lu kan artis juga katanya lo. Ya, seni, apalagi ngajarin SMP, bisa lah lu. Ya karena tantangan baru nih buat gue ya kan. Ya udahlah, gue coba lah. Ya ternyata pas di interview sama yang punya yayasan, mereka alhamdulillah suka sama konsep cara pikir gue sama ini. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan aja bisa. Sampai sekarang masih jalan? Alhamdulillah sampai sekarang. Lu guru seni dan budaya. Itu kegiatan-kegiatan yang lu sekarang nih ya, buat teman-teman kelas yang sekarang lagi belajar juga kan di seni dan budaya, lu lebih matangin kemana sih? Yang sekarang udah terjadi, yang udah lu pelajari ke teman-teman? Karena gue basicnya seni peran ya, gue ajarin mereka konten kreator. Acting juga. Acting. Wah, keren. Gue ikutan bisa ya? Hah? Mau SMP lagi lah. SMP ya? Itu SMP, Pak. Gak apa-apa deh, gue masih kelihatan SMP. Gue masih orang gue aja masih 18 tahun SMP lah. Sisanya. Anjing, jangan banget ya kan. Aduh. Guru. Sosok guru menurut gue jarang sih orang, apalagi itu sampai ditawarin ya. Itu berarti kan sebuah apresiasi orang lain kepada lu, ternyata tanpa lu minta itu kan. Lu bisa diminta untuk ngebantuin ataupun ngajarin teman-teman untuk di seni dan budaya. Itu udah jalan berapa tahun? Baru Pak.
Baru 2 bulan. Dan alhamdulillah nggak tahu kenapa kan. Ini pandemi kayak gini tapi tetap masuk. Masuk. Karena kan daerah luar kota ya, daerah Ciledug. Tetap masuk. Cuman tetap jaga protokol kesehatan. Tetap masuk. Setiap hari apa bisa seni dan budaya itu setiap hari apa seminggu berapa kali gitu? Seminggu gue cuma ngajar 3 kali. Seminggu hanya ngajar 3 kali. Yang sisanya gue bisa combine dengan kegiatan-kegiatan gue kayak ngurusin event, ngurusin usaha, ngurusin project syuting lagi gitu. Jadi bisa. Mantap. Itu yang gue bilang fokus tuh, semuanya fokus, Wah. Artis jalan, guru tetap mengabdi juga, berbagi ilmu, itu guru. Wah, keren. Yang terakhir anak IO, pengusaha bisnis. Anjrit. Lu nggak tanya kenapa gue bisa jadi guru. Terus kata orang dalam tanda kutip itu gue jadi guru favorit katanya sama anak-anak murid. Lu jadi guru favorit? Katanya mereka bilang begitu. Nah gue juga bingung. Lu jadi guru favorit di antara guru-guru yang lain? Kata mereka sih begitu ya. Iya. Nah ini lucu nih. Kenapa tuh? Kenapa bisa jadi guru favorit? Ini ngomongin soal skill set public speaking juga ya Pak ya? Iya. Nah, kalau buat gue pribadi ya, itu gue membagi public speaking itu 4 kategori, Pak. Kategori anak-anak, kategori remaja awal, remaja matang, dan dewasa. Ya. Nah, kalau kategori anak-anak itu harus dapat soalnya ke anak-anak. Nyampe soalnya ke anak-anak. Lu kenapa pernah ngeliat nggak? Badut yang udah dia ceria tuh, tapi anak-anak biasa aja. Karena dia nggak dapat heart to heart-nya sama anak-anak. Jadi lu harus dapet tuh heart to heart-nya sama anak-anak. Nah makanya buat mereka yang nggak suka anak kecil, kenapa dia nggak bisa terjun di dunia interaksi sama anak kecil? Ya karena yang nggak dapet heart to heart-nya. Nah yang kedua itu konsep tadi apa, remaja awal. Remaja awal tuh SMP, SMA, itu remaja awal. Jadi tingkat-tingkatan ya. Public speaking juga kita nggak bisa ada tingkatannya. Di saat kita ngomong sama untuk kelasan SMP seperti ini gitu. SMA mungkin lebih dewasa gitu, 18 plus gitu. Bukan. SMP SMA tuh satu bagian kalau satu bagian buat gue ya. Iya. Jadi konsep remaja awal tuh buat gue itu mereka itu dalam tanda kutip cabe-cabean lah. Maksudnya mereka itu komunal. Tahu nggak komunal tuh mereka tuh yang sukanya berkumpul. Lu nggak pernah kan ngeliat anak-anak bocah-bocah ABG yang jalan sendiri, pasti kan sama teman-temannya bareng-bareng kumpul, tawuran, ngumpul gini. Nah itu tuh lo harus jadi bagian dari mereka. Makanya gue pertama kali masuk, gue tanya tuh sama anak-anak, di sini siapa yang paling pintar, di sini siapa yang suka nyeleneh, di sini siapa yang nih. Gue masuk ke mereka, buat jadi bagian dari mereka, biar mereka merasa gue bagian dari dia. Jadi dapatkan heart to heart-nya. Iya, benar. Itu skill set buat public speaking juga, alhamdulillah tuh. Udah. Itu lu emang lu pelajari dulu. Lu pengetahuan seperti itu kan karena lu punya basic pendidikan bukan di seni dan budaya, ekonomi apa namanya, bisnis ya kan, bikin bisnis gitu. Itu hal seperti itu lu pelajari dulu sebelumnya atau? Sebenarnya gini Pak. Kalau mau ngomongin soal public speaking itu sama aja kayak kita berenang, sama kayak kita naik sepeda, sama kayak kita naik mobil. Semakin lu sering, pasti lu bakalan terbiasa. Nah alhamdulillahnya gue dari umur 3 tahun itu basic public speaking dari gue nyanyi, interaksi sama orang lain. Ngobrolannya udah. Nah jadi di situ public speakingnya. Benar. Itu baru kedua tuh. Nah yang ketiga konsep remaja akhir. Yang ketiga konsep remaja akhir. Public speaking buat remaja akhir. Seperti apa itu? Remaja akhir tuh kuliah yang umur-umur 20-20an ke atas. Itu paling enak menurut gue. Kalau lu pengen berinteraksi sama mereka, cukup kasih tahu lu pengen ngomong apa, dengerin pokoknya apa, dan dia akan mendengarkan. Misalnya gini ya, gue kasih contoh. Tolong dengerin, gue bakal ngebahas materi tentang entrepreneur, konsepnya A, B, C, D. Tolong dengerin, gue cuma minta waktunya 5 menit. Setelah itu kalian bebas mau ngobrol. Enak mereka. Iya. Justru malah lebih simpel dan enak, lebih simple dan cepat maksutan gitu ya. Nah yang keempat tuh teknik public speaking buat dewasa. Nah kalau dewasa itu lo harus masuk dengan merendah. Buat gue
Masuk dengan merendah. Oke. Maksudnya lu nggak kelihatan menggurui di situ. Ya, Pak, maaf, Pak ini cuma menyampaikan kalau ada yang salah mohon dikoreksi, tolong dikoreksi kalau ada yang salah. Ya namanya juga kita masih muda, banyak kesalahannya. Kita masuk dengan konsep merendah. Kenapa? Karena biasanya bapak-bapak ya biasanya tuh ada yang suka begitu, yang apaan sih lu, pengalaman hidup lu lebih banyak gue lu. Jadi kita harus masuk dengan konsep merendah biar kita mantep ya. Asik ya. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Penonton sono pojok sono ya kan. Kita nyelo aja lah ya. Penontonnya pada tidur. Lu ngapain lo? Nyisir lo. Guru udah dijelasin sama dia, kelar. Kita main bisnis. IO. Tapi IO masih jalan loh. Alhamdulillah ini mulai ada lagi project-projectan yang mau gue direct nih. Karena sekarang udah mulai normal lagi, agak mulai normal tipis-tipis ya. Bisnis. Ini ngomong-ngomong, lu bisnis apa sekarang? Ya alhamdulillah gue. Bukan sekarang ya. Dari kapan? Apa aja? Lu bisa ceritain? Bisnis sebenarnya yang nyangkut di brand image gue adalah bisnis kerak telur. Sekarang kerak telur lapangan banteng, dan sekarang lagi garap juga sih bisnis parfum, terus juga yang lainnya. Berarti konveksi. Kerak telur justru malah itu yang ngebangun budaya pertama itu ya, kerak telur ya. Sampai gue jadi IO tuh dari kerak telur. Kerak telur. Wow, keren. Kerak telur lu udah sampai sejauh apa sih ininya? Jam terbangnya. Udah berapa tahun udah? Kalau gue sendiri yang ngedirect itu dari mulai gue SMP, Pak. Dari SMP lu udah bikin kerak telur? Dari mulai SMP. Gara-gara gue ngambek tuh, nggak mau main film lagi sama orang tua tuh. Biasalah anak SMP ya, ngambek capek ah. Akhirnya karena orang tua gue tegas, dan alhamdulillahnya dengan ketegasan itu gue jadi punya basic yang apa ya, mandiri lah gitu lah kasarnya. Sama orang tua, deh kalau begitu nggak ngerti lagi kalau kamu ngomongin film, terserah. Akhirnya ya udahlah, di situ gue sama temennya bokap gue tuh ngebantuin kerak telur orang, jadi tukang beliin telurnya, tukang beliin arangnya, kuli lah. Dan lu ngebangun sekarang jadilah kerak telur udah berapa tahun? Itu dari 2009 sampai sekarang, berarti 2009 sekarang 2021. 11 ya? 10 tahun. 12 tahun dong. 12 tahun. Wow, keren. Udah sejauh mana sih kerak telur? Namanya apa dulu nih? Ada Instagramnya nggak? Ada dong. Ada apa namanya? Kerak telur lapangan banteng. Kerak telur lapangan banteng. Nanti ada di deskripsi ya. Ataupun di bawah ini. Udah sejauh mana sih kerak telur itu? Apakah stuck hanya di situ aja? Apakah lu bikin hal yang berbeda di bisnis lu ini gitu? Oh, kerak telur lapangan banteng itu kenapa dinamain kerak telur lapangan banteng? Karena ada historis tersendiri tuh, Pak. Kenapa dinamain kerak telur lapangan banteng? Kenapa itu? Karena gue pengen bikin image brand location. Jadi kalau orang ingat kerak telur, ya udah di lapangan banteng. Kayak nasi goreng ada brand image location, bakso ada brand image location. Iya, kan, paham kan? Bener. Bakso Malang. Itu. Itu udah ada brand image location, dan juga lapangan banteng itu nggak bisa lepas dari hidup gue. Karena bokap dulu merantau dari tahun 70 ke Jakarta. Emang bokap lu asli mana? Bokap gue asli Jawa Timur, Pak. Justru mak gue yang Betawi. Oh. Betawi Cina. Iya. Pesan agak sipit-sipit mata lu ya. Terus jadi di awal itu bapak lu ngerantau di Jakarta langsung ke lapangan banteng. Terus masih jadi terminal tuh. Jadi tukang semir sepatu, tidur di kolong Masjid Istiqlal sama nenek gue. Nah, sampai kemudian pelan. Ya gue nggak tahu juga ya orang dulu kenapa. Sampai tuh nenek gue punya rumah 11. Wow. Gue bingung. Rumah 11. Anaknya banyak. Tapi bisa sukses. Nah, kita yang zaman sekarang pemuda milenial, anak cuma 2. Kerja pagi, siang, sore, malam, ya kan? Masih pusing aja. Nenek gue perhatiin kan hidupnya nyantai aja. Apa tuh ilmunya gue nggak tahu. Wah, lu nggak tanya sama nenek lu? Ilmunya kata dia sih istiqomah.
Udah, cukup begitu doang. Bener ya. Simple ya. Sekarang kerak telur lapangan Banteng ini kan kondisi pandemi kayak gini, gua kabar-kabar sih ngedenger katanya bangkrut ya. Bisa dibilang begitu, Pak. Kemarin. Beneran, Pak. Ini linearnya berbalik. Bukan gara-gara pandemi kan? Karena pandemi, Pak. Aduh, gimana ceritanya itu? Ini ada linearnya juga sama event organizer yang gue direct. Jadi tuh gue ada proyekan 3 event 2020. Tiba-tiba pandemi kan. Proyekan 3 event udah gue dapet dari tenan-tenan tuh kan, DP udah gue pakai tuh buat DP artis, DP panggung, manajemen segala macem. Tiba-tiba pandemi, acaranya di hold. Entah kapan nggak tahu nih di hold. Sedangkan tenan-tenan UMKM minta dibalikin uangnya, karena kan gue juga orang UMKM kan. Ya udahlah, gue balikin lah tuh Pak. Abis Pak, mobil gue kejual, sertifikat nenek gue sekolahin. Pokoknya sampai Pak, lu nggak percaya ya, buat beli rokok sebatang aja gue nggak punya duit. Anjir. Gokil. Tapi ada satu yang gue pegang dari guru gue Pak. Mudah-mudahan guru gue ngeliat ya. Katanya, aduh, gue jadi kebawa euforia nih Pak. Jangan gitu. Katanya, Pan, lu sabar. Lu jangan berharap sama makhluk. Lu berharap sama makhluk bakalan hina. Sehina-hinanya orang adalah berharap sama makhluk. Kecuali lu menggantungkan harapan sama Rob yang memiliki alam semesta, yang ngatur semua. Itu yang gue pegang. Dan alhamdulillah Pak, dengan satu kata yang guru gue ajarin, tetap gue pegang, mudah-mudahan istiqomah. Pelan-pelan ada lagi, pelan-pelan muncul lagi, semangat lagi, gitu ya. Harusnya tahun kemarin gue ke Italia tuh Pak, buat ngenalin kerak telur. Iya. Karena terkendala pandemi, ya sudahlah, nggak jadi. Tapi gue dengar kerak telur lu juga berkembang saat emang lagi sebelum pandemi. Iya, sebelum pandemi. Potensinya sangat bagus dan ngebantu juga UMKM ataupun pekerja yang membutuhkan juga gitu kan, ngebantu. Dan itu gue waktu itu kayak sempat ngelihat kerak telur itu tuh, lu bikin kerak telur terpanjang apa gimana sih itu? Kerak telur raksasa. Kerak telur raksasa. Kerak telur lu ini itu kan kerak telur raksasa. Itu maksudnya raksasa itu tuh apakah panjang? Apakah segede apa gitu? Gua nggak tahu ya kalau terbesar udah pernah ada rekor atau belum, gua nggak paham ya. Cuman ada sih proyekan gue ntar buat rekor, bukan yang ini tapi nanti ada lagi. Itu 1,2 meter. 1,2 meter diameternya. Wah, gede banget ya kan. Chefnya 4, yang masaknya 4. Yang masaknya 4 di situ juga. Di situ. Dan itu buat 200 porsi. Itu terakhir tuh acara apa itu? Terakhir kita buat 2019 acara Lebaran Betawi. Di mana? Di Monas. Itu yang simboliknya Pak Gubernur DKI Anies Baswedan. Ada 2019 akhir juga di Magelang. Di Magelang juga. Sama almarhum tuh Bapak Haji Lulung. Oh iya. Berarti yang terakhir kemarin di Jakarta. Yang terakhir kemarin di Magelang. Oh, di Magelang malahan. 2019 akhir. Nah, itu yang sama Pak Gubernur itu 2019 pertengahan. Oh iya. Nah, ini kan gue lihat ya, kerak telur lu ini udah lu pasarin lu kenalin ke luar negeri. Itu kemana aja? Alhamdulillah. Keren. Kita bisa jalan-jalan gratis Pak, bisa sombong-sombong gratis. Gara-gara kerak telur ya, gara-gara kerak telur ya. Sebabnya kerak telur. Iya. Kemana aja tuh? Maroko, wow. Afrika. Tepuk tangan dong.
Salam buat di Maroko ya. Itu Maroke, Pak. Ini Maroko, Afrika Selatan ya? Utara kalau nggak salah, apa Afrika Selatan, entahlah gua. Nanti searching di Google. Searching di Google. Iya. Terus kemana aja itu? Maroko, Turki. Yang tukang kebab dong sana ya? Iya. Kebab ada di sana kebab Ada tapi. kebab. Ada serius? Ada nggak paham sih karena gua urusan Iya. kenalin aja sih. Di Turki terus Thailand, Malaysia. Tahun kemarin harusnya Italia cuman Harusnya Italia. pandemi Wah, kan. gila, keren. Aduh. Itu awalnya gimana sih lu bisa mengenalkan ini kan salah satu makanan budaya ya, terutama Jakarta kan kerak telur ya. Lu gimana sih awalnya bisa lu kenalin bahkan sampai luar negeri gitu? Udah nggak ecek-ecek lagi lah, udah nggak ngomong lagi sekelas RT RW dah lu kenalin lagi. Luar ini. Awalnya ya sebenarnya balik lagi ke konsep bisnis dan prinsip yang udah gue pakai dalam hidup Ya. adalah kedisiplinan. Jadi gue Maksudnya? pengen cerita nih. 5 menit yang bikin gue bisa keliling dunia. 5 menit. Aduh, jatuh lagi. Tim kreatifnya gimana sih ini? Oh, bener. Nah, terus 5 menit Yang membuat hidup gue bisa keliling dunia. gimana tuh? Jadi dulu itu 2016 ada wisata balai kota 2016 ada wisata balai kota di Balai Kota DKI Jakarta. Jakarta, Setiap Sabtu Minggu tuh. Nah, gue nurunin tuh kerak telur di situ. Nurunin kerak telur di situ. Dan ada suatu momen di mana gue nggak bisa bilang anak buah ya, nggak bisa bilang karyawan lah, temen lah ya. Karena sama-sama kita berkreasi ini bareng ya. rendah dia. Nah, teman kita itu nggak bisa hadir buat ikut Sabtu Minggu itu buat dagang di sana. Benar. Terus Karena gue udah terlanjur komitmen dan gue nggak bisa masuk tiba-tiba nggak dagang terus besok dagang lagi kan. benar. Akhirnya gue lah turun situ, ya udahlah gue aja dulu yang dagang. Gue yang dagang, tiba-tiba gue dagang, ada tiba-tiba orang nyobain kerak telur terus ngomong, lu mau ke Maroko nggak? Maroko? Apaan tuh Maroko? Udah lu cari di Google Maroko. Kita nggak pernah keliling dunia kan, nggak pernah keluar negeri. Set jauh amat, namanya kita anak Betawi Iya, kan. iya. Afrika nih Pak. Ya lu mau nggak? Lah mau. Gimana? Lu bawa kerak telur lu. Udah. Itu ngobrol 5 menit itu yang bikin gue keliling dunia. Makanya kenapa kita harus tetap komitmen, kita tetap harus melakukan yang terbaik atas apa-apa yang kita lakukan, karena kita nggak tahu nih, entah momen-momen kecil, entah momen segimanapun ke belakangnya kita nggak tahu. Jadinya segala sesuatu kita lakukan dengan fullness, dengan full, dengan semaksimal mungkin dan kita tunjukkan. Itu sih yang bikin, dan prinsip gue yang gue pegang itu sih. Keren. Tepuk tangan dong. Fandi Samsuri emang luar biasa. Nah coba tuh Pak, kalau 5 menit gue nggak tahu tuh, kalau gue nggak dateng, Iya. atau karena gue nggak bisa Iya. hadir, Berarti kembali lagi memang mungkin Tuhan yang udah ngatur lah ya. Atau asbabiannya dari Allah. Iya. Tapi kan jalannya ada jalannya gitu kan, dengan yang bisnis usaha lu yang emang jalan itu gitu kan. Iya, jadi emang Fandi Samsuri ini benar-benar multi talent menurut gua dan berprestasi. Amin ya Allah. Pokoknya Pak, Jangan dingin-dingin gue mulu, ntar terbang Pak. gimana sih caranya biar berprestasi itu? Biar jadi orang berprestasi gitu loh. Gue pengen ikutan gitu kayak lu, bisa nggak gitu ya? Berprestasi. Gue bingung jawabnya. Coba sekarang gue tanya dulu sama lu. Berprestasi. Kita sharing ya, kita sharing ya. Boh? Nggak apa-apa ya, kita kan sharing nih. Gak apa-apa. Definisi lu prestasi itu apa sih maksudnya? Ya kalau definisi berprestasi menurut gua, yang gua lihat itu ya berprestasi di saat kita melakukan hal yang apa ya dikatakan ya, Yang lebih unggul dari orang lain. gitu ya, menurut gua itu prestasi gitu. Berarti konsep
lu berprestasi, konsep berprestasi itu menurut lu adalah tatkala kita lebih unggul dari orang lain. Ya nggak gitu juga konsepnya. Berarti kalau nggak unggul nggak bisa berprestasi. Ya nggak gitu Nggak gitu juga. Gimana sih menurutnya? Jadi prestasi itu menurut gue tatkala lu bisa berkarya, lu tunjukin entah apapun, lu maksimalin skill set lu. Nah, berawal dari pandemi ini juga, Pak. Gue mikir tuh kerak telur nggak buka, ya kan, IO nggak bisa jalan. Nah, gue coba nih. Alhamdulillah gue punya skill set public speaking, acting, ya kan. Tipis-tipis lah. Nah, gue coba maksimalin aja yang ada dengan keterbatasan kita pandemi itu. Akhirnya alhamdulillah satu persatu. Wow. Ya itu sih menurut gue konsep Keren, prestasi. keren, ya. Konsep prestasi tatkala kita bisa memaksimalkan apa yang kita. Jadi nggak harus siapa yang menang siapa yang kalah ya. Enggak ada siapa yang Itu bukan jadi patokan ya itu orang namanya berprestasi kompetisi. itu. Bukan berprestasi ya. Sedangkan sekarang itu kolaborasi, Pak. Betul. Ya coba lu lihat sekarang Iron Man aja udah gabung sama Avengers. Iya kan? Udah bareng-bareng dia nggak. Paham bener lu ya, asli Iya. gue nggak ngerti lu gitu. Ya bener nggak? Satu-satu gitu, nggak lagi Spider-Man nggak. Iya. Mereka aja yang superhero aja udah berkolaborasi, masa kita masih Wah. berkompetisi sih. Satu lagi gue pengen ya dengan lu yang skill lu yang lu sekarang lu kembangin terus, ilmu yang lu sekarang lu dapat gitu. Apa sih pesan-pesan buat teman-teman di sana? Bisa kita berbagi lah, lu berbagi ke teman-teman juga, biar teman-teman juga mungkin di bidang seni, di bidang bisnis usaha semakin semangat, semakin apa ya, tidak pantang menyerah lah gitu. Pesan-pesan buat teman-teman apa sih? Pesan-pesan buat teman-teman, terus berkarya, terus jangan takut dengan apapun yang terjadi. Walaupun kita gagal, kita dihina, itu bagian dari seni mensikapi kegagalan menurut gue ya. Oke. Dan jangan lupa komedi. Karena kalau hidup terlalu flat sama terlalu kaku, nggak asik nanti. Iya. Jadi harus seimbang ya. Yoi. Seimbang antara serius ada tapi tetap stuck di tempatnya masing-masing ya, tetap jangan kita punya porsi-porsinya masing-masing. Betul, mantap. Instagram lu apa? Instagram lu? Ini bisa di follow Instagramnya Fandi Samsuri. @vanisham_. Samsuri, mantap. Udah banyak banget. Menurut gua ilmu yang dari dapat gue juga, dan seorang Fani itu mau berbagi juga. Mudah-mudahan bisa jadi bermanfaat ya buat Amin, teman-teman yang ya Allah. nonton. Amin. Semangat juga buat kita semua. Amin. Yang jelas kita punya selalu diberi kesehatan. Amin ya Allah. Amin. Sehat, kita bisa berkarya kok. Sehat tetap Sehat berkarya. bisa nyari duit, sehat bisa, pokoknya sehat dulu, baru kita mengikuti yang lainnya. Dan juga jangan lupa berdoa. Wah, iya. Sehat tapi nggak berdoa, salah juga sih. Iya. Tetap kan kita harus berdoa atas semua mimpi-mimpi yang kita Betul. cita-citakan. Oke, mungkin dari saya segitu. Terima kasih banyak buat lu. Thank you. Sorry udah ngerepotin. Makasih banyak udah buat bagi-bagi ilmunya. Next kita bikin project lagi bareng ya. Siap. Jangan lupa Jangan lupa komedi. Oh, jangan lupa komedi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.